Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina wa qa'idina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Salawatullahi wa salamuhu ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur dan kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas segenap nikmat, perkenan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, mereka membaca dan mentadabburi ayat-ayat Allah, melainkan nazalat 'alaihimus sakinah, turun di tengah-tengah mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi dengan rahmat Allah, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat akan menaungi mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan kepada orang-orang yang berkumpul mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Salawat serta salam mudah-mudahan kita senantiasa aturkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau, sehingga kita pantas mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca dan mentadabburi sebagian daripada ayat-ayat Allah surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Terlebih dahulu perkenankan saya untuk membaca beberapa ayat dan mohon Bapak Ibu bisa menyimak dan diam sebagaimana firman Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepada kalian akan ayat-ayat Al-Qur'an, maka hendaklah dengarkan dan diam agar la'allakum turhamun, kalian mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. An taqula nafsun ya hasrata 'ala ma farrat
قط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Surat Az-Zumar, seperti yang setelah kita sampaikan bahwa surat ini termasuk dalam kategori surat-surat Makkiyah. Masih ingat Bapak Ibu? Surat-surat yang turun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Di ayat 53, sebelum kita masuk ke ayat tersebut, perlu kita samakan persepsi Bapak Ibu. Perlu kita samakan persepsi bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, yang mana Al-Quran itu tidak ada kebatilan sedikitpun dari arah depan, belakang, dan dari arah manapun. Tanzilum min hakimin hamid, yang mana Al-Quran itu turun dari Allah, zat yang maha hakim, maha bijaksana. Maka kita juga ingat dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Al-Quran itu, kitab itu yang dimaksud adalah Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun. Satu ayat lagi biar makin jelas. Allah berfirman, "Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu mutlak datangnya dari Rabbmu, yaitu Allah. Jadi tolak ukur kebenaran itu adalah apa kata Allah, apa firman Allah. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang ragu. Maka setidaknya 3 ayat tadi mudah-mudahan bisa menjadi muqaddimah, mengalasi, menjadikan frame kita sama, menjadikan sudut pandang kita sama, bahwa firman Allah itu mutlak benar adanya dan kita dilarang menjadi orang yang ragu. Ya, jadi tolak ukur kebenaran adalah apa kata Allah, dalam hal ini dalam Al-Quran. Baik, di dalam surat Az-Zumar ayat 53 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk i'jazul Quran, salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran adalah ketika Allah berfirman kepada Nabi, tentu melalui perantara malaikat Jibril, dan apapun yang beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terima, maka beliau sampaikan apa adanya tanpa ada pengurangan maupun penambahan. Maka ketika Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tapi kepada murid yang berterus sampai kepada kita, enggak dirubah. "Qul," katakanlah. Kalau dirubah itu redaksinya jadi semacam ini, "Saya diperintah Tuhanku untuk mengatakan kepada kalian." Nah, itu berarti sudah dirubah. Tapi Nabi mengatakan atau menyampaikan "Qul" sebagaimana beliau dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah yang kemudian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk disampaikan? "Ya ibadi," wahai hambaku. Wahai
hamba-hambaku. Bentuknya jamak. Kalau kita belajar bahasa Arab, bentuk tunggalnya adalah abdun. Kalau hambaku abdi. Tapi di sini bentuknya jamak, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim. Orang-orang yang mereka melampaui batas atas diri mereka. Bayangkan baik. Kita lihat tafsir para ulama, orang yang melampaui batas terhadap diri mereka siapa? Orang yang berbuat dosa-dosa besar. Bapak Ibu bisa diperhatikan, ayat ini Allah masih memanggil orang-orang pendosa, orang-orang yang berlaku melampaui batas, orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar. Oleh Allah masih dipanggil dengan apa Bapak Ibu? Ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah masih mengakui mereka sebagai hamba. Apa firman Allah selanjutnya? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu saya ulangi, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah berlaku melampaui batas, yang telah melakukan dosa-dosa besar, yang banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Para sahabat, salah satunya Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi kita Muhammad SAW, suami daripada anak beliau bernama Fatimah ya. Beliau berkata, Ali bin Abi Thalib, ayat yang paling besar memberi harapan kepada seorang hamba itu adalah ayat ini. Ayat ini Bapak Ibu memberi harapan yang besar kepada kita, begitu juga kepada seluruh umat manusia, hamba-hamba Allah yang telah pernah melakukan dosa-dosa di masa lalu. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah, jangan putus asa akan ampunan Allah. Bapak Ibu, itulah firman Allah Bapak Ibu. Itulah roh Tuhan kita memberi harapan kepada kita yang pernah berkubang dalam dosa, yang pernah terjatuh kepada lubang kemaksiatan. Oleh Allah masih diberi harapan, jangan putus asa terhadap rahmat Allah, jangan putus asa terhadap ampunan Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lihat latar belakang turunnya ayat ini. Sebagaimana sering saya sampaikan, di dalam pembahasan ayat-ayat Al-Quran, dalam pembahasan tafsir itu ada dikenal cabang ilmu ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, dan di situ salah satu materi yang dibahas adalah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat atau sebuah surat. Dalam hal ini surat Al-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim dan seterusnya, itu ada salah satu peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Dan itu penting untuk kita ketahui agar kita makin komprehensif, makin sempurna dalam memahami ayat tersebut. Pada waktu Nabi Muhammad SAW sebelum turunnya ayat ini, beberapa orang kafir Quraisy mereka datang kepada Nabi, ya Muhammad, semua yang kamu sampaikan itu bagus, semua yang kamu sampaikan itu benar, tapi apa daya kami dulu pezina, pemabuk, bahkan kami membunuh manusia biasa gitu. Sering kita membunuh manusia tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Maka Rasul SAW mendapatkan wahyu dari Allah, ayat ini disampaikan kepada mereka, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Sampaikan, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah berlaku melampaui batas, yang telah berbuat dosa-dosa yang banyak, dosa-dosa yang banyak, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Sehingga setelah itu mereka jadi tenang, oh ternyata kami masih ada peluang untuk diampuni dosa-dosa di masa lalu. Yang kedua Bapak Ibu, para ulama menyebutkan sebuah kisah, sebuah cerita di kalangan Bani Israel. Artinya umat-umat sebelum orang Mekah pada waktu itu, orang Bani Israel, mungkin bisa jadi di masa Nabi Isa, Nabi Zakaria, atau Nabi yang sebelum Nabi
kita Muhammad SAW. Kisahnya adalah ada seorang pembunuh 99 nyawa. 99 nyawa dia bunuh dengan tangan dia sendiri. Kemudian dia ada iktikat untuk bertobat. Datanglah dia kepada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Apakah ada kesempatan saya untuk taubat setelah saya membunuh 99 nyawa? Jawab orang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel tadi adalah tidak ada kesempatan taubat buat kamu. Kamu terlalu banyak dosa yang telah kamu lakukan, terlalu banyak nyawa yang telah kamu tumpahkan. Maka si orang yang membunuh 99 tadi emosi. Saya sudah beriktikat untuk bertaubat, tanya baik-baik, dijawab nggak ada kesempatan. Dibunuhlah orang tersebut, genap 100. Masya Allah, 100. Satu orang membunuh 100 nyawa. Maka kemudian orang tadi mendatangi kepada ulama. Kalau yang pertama yang didatangi adalah ahli ibadah. Yang kedua dia mendatangi ulama, ahli ilmu dari kalangan Bani Israel. Ditanyalah sama, apakah saya masih ada kesempatan diampuni dosa-dosaku setelah 100 nyawa saya bunuh dengan tangan saya? Maka ahli ilmu tersebut, ulama tersebut menjawab, masih ada. Saya akan tunjukkan kepadamu seorang yang akan membantu pertobatan kamu. Warga di kampung sebelah, rumahnya di kampung sebelah. Datanglah kamu ke beliau di kampung sebelah. Maka singkat cerita, si pembunuh 100 nyawa tadi beranjak untuk menuju ke kampung sebelah. Ternyata Bapak Ibu, qadarullah wa masya'a fa'al. Ketetapan Allah menentukan belum sampai di tujuan, orang tadi oleh Allah dicabut nyawa, meninggal Bapak Ibu. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab berantem Bapak Ibu. Yang satu berargumen ini sudah siap ke tempat untuk pertobatan, berarti sudah diterima tobatnya. Loh, tapi kan belum sampai. Malaikat adab begitu berebut antara akan mengadab dan akan memberi rahmat gitu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Wahai Jibril, kamu jadi wasit buat mereka berdua. Jadilah kamu penengah antara malaikat adab dan malaikat rahmat. Cek, ukur, meterin antara jenazah ini lebih dekat dengan kampung dia berangkat atau kampung dia menuju. Kalau lebih dekat dengan kampung yang akan dituju, maka dia diterima tobatnya. Tapi kalau masih lebih dekat dengan kampung dia berangkat awal mula, maka dia belum diterima tobatnya. Pada waktu itu akhirnya dicek, diukur, jenazah ini lebih dekat dari desa dia berangkat atau desa tujuan. Maka Allah memerintahkan kampung yang jadi start, jadi tempat dia berangkat pertama untuk menjauh, dan Allah memerintahkan kampung yang akan dituju untuk mendekat. Walhasil dengan izin Allah, jenazah itu ternyata lebih dekat kepada kampung tujuan hanya sejengkal. Dan itu Bapak Ibu, meninggalnya itu dalam kondisi dadanya agak membusung. Jadi yang lebih dekat kepada kampung tujuan itu hanya sejengkal daripada sebagian tubuhnya saja. Oleh Allah diterima taubatnya. 100 nyawa dia bunuh, Allah ampuni meskipun belum sampai kepada desa atau tempat tujuan di mana dia akan melakukan pertobatan. Maka untuk ayat ini sekaligus memberi harapan kepada tidak hanya orang beriman, bahkan orang kafir sekalipun. Nanti kita lihat penjelasan para ulama, khususnya Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, kitab tafsir Al-Qur'anul Adzim, beliau menyebutkan bahkan di ayat Allah berfirman, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu akan berada di dalam kerak yang paling dalam dari neraka. Andai saja mereka mau tobat, mereka tidak merasakan adab tersebut. Masih diberi kesempatan oleh Allah. Andai saja mau bertaubat, maka Allah akan
terima taubatnya. Begitu juga Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh kafir, telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu 3. Ya, telah kafir. Fa illam yantahu amma yaqul. Sekiranya mereka tidak berhenti dari ucapannya itu, dari perbuatannya itu, keyakinannya itu, maka Allah akan beri adab yang pedih. Artinya, kalau dia berhenti dan bertobat, tidak lagi mengatakan Allah itu 3, tetapi mengatakan Allah itu Ahad, Allah itu Esa, maka Allah akan ampuni. Ya, termasuk juga dalam surat Al-Buruj Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim. Orang-orang yang mereka memfitnah orang mukmin laki maupun perempuan, yang dimaksud ayat tersebut adalah qatalu awliya'ah, orang-orang yang membunuh wali-wali Allah, orang yang membunuh utusan-utusan Allah, orang yang membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah, falahum adzabu jahannam. Kalau mereka nggak tobat, Allah akan beri siksa di neraka jahanam. Bapak Ibu perhatiin, masih ada falam yatubu, kalau mereka tidak tobat. Artinya orang yang telah membunuh wali-wali Allah, orang yang telah membunuh nabi-nabi Allah, khususnya dari kalangan Bani Israel, kalau saja mereka mau tobat, Allah ampuni Bapak Ibu. Maka kembali ke ayat ini seruan dari Allah untuk kita yang mukmin maupun yang kafir, yang sama-sama memiliki dosa, agar mau bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita masa lalu. Apapun itu dosa, bahkan para ulama menyebutkan sekalipun itu adalah dosa zina, sekalipun itu adalah dosa membunuh nyawa, sekalipun itu adalah dosa-dosa pencuri dan lain sebagainya, kalau mereka bertaubat, Allah buka pintu surga lebar-lebar. Makanya Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dengan catatan apa Bapak Ibu? Mau bertaubat. Maka kita tidak bisa menafikan sebuah ayat. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa-dosa selainnya bagi yang dikehendaki. Para ulama menjelaskan dosa syirik itu diampuni jika dia bertaubat. Jika dia bertaubat, maka selaras dengan ayat ini Allah memanggil orang-orang yang pendosa, orang-orang yang berlumur dosa dengan sebutan ibadi, wahai hambaku, kamu masih saya anggap sebagai hamba, wahai pendosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa terhadap ampunan Allah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, para ulama menjelaskan dosa-dosa kecil ya, itu oleh Allah bisa diampuni tanpa harus taubat. Tetapi dosa-dosa besar, khususnya syirik, wajib dengan taubat. Dosa-dosa kecil itu pernah saya sampaikan di mimbar ini, di majelis ini juga. Rasulullah SAW bersabda, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa, tapi dengan catatan dosa-dosa kecil. Jadi Bapak Ibu, sholat 5 waktu sebagaimana sabda Rasul, as-salawatul khams mukaffiratun lima bainaha, sholat wajib 5 waktu itu menghapuskan dosa-dosa kecil di antara satu waktu sholat dengan waktu sholat setelahnya. Sholat subuh ke sholat zuhur, maka menghapuskan dosa-dosa kecil di antara dua sholat tersebut. Sholat zuhur ke sholat asar, demikian pula. Sholat asar, maghrib ke isya, demikian. Tapi syaratnya adalah dosa-dosa kecil. Ya. Adapun dosa-dosa besar, ya seperti syirik, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, kemudian kadzib, berdusta, persaksian yang bohong,
kemudian korupsi, mencuri yang sudah batas nisab dalam agama kita, maka harus dengan taubat. Harus dengan taubat. Maka benarlah firman Allah dalam ayat ini, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, disebut melampaui batas terhadap diri mereka karena orang yang berbuat maksiat sejatinya mencederai dirinya sendiri. Sejatinya orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Kalaupun tidak di dunia pasti di akhirat. Ya. Jadi orang yang berbuat dosa oleh Allah disebut alladzina asrafu ala anfusihim, orang yang melampaui batas terhadap diri mereka, karena mereka sebenarnya punya batasan-batasan, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, tapi ketika dia melanggar batasan itu, oleh Allah disebut asrafu ala anfusihim, mereka melampaui batas terhadap diri mereka. Baik, saya kembali kepada itu, bahwa dosa-dosa kecil sebagaimana dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyebutkan akan diampuni, termasuk di ayat tadi ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ulama sepakat dosa-dosa kecil oleh Allah bisa diampuni bagi yang dikehendaki oleh Allah tanpa harus taubat. Tapi dosa-dosa besar harus bertaubat. Pertama, kedua, dosa-dosa yang berkaitan dengan hak adami, dengan hak orang lain, maka harus diselesaikan. Tobatnya nggak cukup, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Aku dulu pernah mengambil hak tetangga saya misalnya. Maka saya harus catat, ada speaker mas. Oh gitu. Fase-fase taubat itu adalah taubat nasuha. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat oleh para ulama disebutkan yang pertama adalah al-iqla' bidzam, berhenti dari dosa. Misalnya kita dulu suka mencuri, maka ketika kita mau tobat, berhenti dari dosa tersebut. Yang kedua, menyesali. Dosa tersebut. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Kalau tobat ngulangi lagi, tobat ngulangi lagi, itu namanya kapok lombok. Pas pedus, besok orang mau mangan sambal mana? Besoknya niat makan lagi, namanya tobat kapok lombok. Kalau tobat nasuha, berjanji tidak akan mengulang. Yang keempat, kalau dia berurusan dengan hak orang lain, harus diselesaikan. Maaf, di sini malah justru yang pertama ketinggalan. Ikhlas. Jadi kalau dosanya itu tidak berhubungan dengan orang lain, cuman sampai di sini saja. Ikhlas karena Allah, berhenti dari dosa, menyesali dosa, berjanji tidak akan mengulangi, selesai. Tapi kalau itu berkaitan dengan hak orang lain, maka ditambahi satu poin yang terakhir ini, diselesaikan jika berhubungan dengan hak orang lain. Misalnya kita pernah mengambil mangga tetangga, ya kita datang, saya dulu pernah mengambil mangga ini, saya tukar mangga yang sama atau diikhlasin ya. Oh enggak apa-apa, ya udah selesai itu. Ya, jadi sampai benar-benar yang berkaitan dengan hak orang lain itu diikhlaskan, dimaafkan. Saya pernah mengunjing jenengan Pak, mohon diikhlaskan. Ikhlaskan, menggunjing itu kan berkaitan dengan hak orang lain itu.
Ya, tapi kalau minum khamr, minuman keras, malah nggak ada berhubungan dengan orang lain, kecuali setelah minum minuman keras, nyopir mobil nabrak, nah itu lain cerita. Tapi kalau minum minuman keras saja, kemudian teler dia tidur sampai pagi gini, naudzubillah, maka dia nggak perlu poin yang ini. Jadi taubat nasuhan, sebagaimana tadi firman Allah dalam surat Al-Hujurat, At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka kembali ke ayat ini, wahai hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Kalimat setelahnya Bapak Ibu, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Inna dalam bahasa Arab kita mengenal kata inna itu adalah takkid, kata-kata yang digunakan untuk menegaskan sungguh Allah itu yaghfiru, mengampuni adz-dzunuba, seluruh dosa, seluruh macam dosa, apapun itu bentuknya Allah akan ampuni. Ini firman Allah Bapak Ibu, ya, artinya Allah memproklamirkan bahwa dirinya akan mengampuni seluruh dosa, jami'an, semuanya, tanpa terkecuali, apapun itu jenisnya. Maka ini sebenarnya sebagai bentuk khususnya kepada kita Bapak Ibu, kita tidak menafikan bahwa kita adalah manusia biasa, sebagaimana sabda Rasul dalam hadis 24 dalam kitab Al-Arba'in Nawawi yang sering Bapak Ibu mungkin kenal, yang biasa dipelajari di pesantren-pesantren. Di hadis ke-24 itu ada hadis panjang, ada hadis qudsi, hadis yang disampaikan oleh Nabi tapi redaksinya dari Nabi, tapi itu adalah firman Allah, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tuhti'una bil-laili wan nahar, sesungguhnya kalian tuh selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa pagi maupun siang malam. Kalau dalam bahasa Arab laila wan nahar, malam dan siang. Kalau kita siang dan malam sama saja, pokoknya setiap hari itu kita nggak pernah lepas dari berbuat dosa. Tapi Allah berfirman, wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, tetapi aku mengampuni seluruh dosa, fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni kepada kalian. Jadi di hadis itu dijelaskan bahwa Ibu, kita itu ciri manusia, ciri kita, ciri dasar sifat kita itu selalu tidak pernah lepas dari dosa. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, saya jamin demi Allah nggak pernah ada yang lepas dari dosa. Entah itu dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, hatta sehingga dosa pikiran Bapak Ibu. Kita berandai-andai sesuatu yang haram, itu kan dosa Pak. Rasul bersabda, zina itu tidak harus, pertemuan dua kelamin, itu kan puncak daripada zina. Tapi zinanya mata adalah melihat, zinanya telinga mendengar, zinanya hati apa Bapak Ibu? Menghayal, berfantasi, berimajinasi. Nggak boleh. Itu termasuk dosa. Meskipun mungkin tingkatannya tidak sebesar dosa zina yang sesungguhnya. Oleh Rasul digambarkan, maka ketika hati berzina dengan pikiran, mata berzina dengan pandangan, telinga berzina dengan pendengaran, maka akan dilanjutkan atau tidak oleh kemaluan. Maka Rasul menggambarkan, maka zina yang sesungguhnya, yang puncak itu adalah seperti ember masuk ke dalam sumur. Beliau menggambarkan dengan pendekatan yang lembut. Jadi kalau sudah ember masuk ke dalam sumur, maka itu adalah puncak zina. Nah, kembali ke tadi, bahwa setiap hari masing-masing kita bangun tidur sampai tidur lagi tidak pernah lepas daripada dosa. Itu harus kita akui. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah. Bapak itu kalau belajar bahasa Arab, al-khata' itu pakai sighah mubalaghah.
orang-orang yang banyak berbuat dosa. Sebaik-baik orang yang banyak berbuat dosa adalah orang yang mau bertaubat. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi itu konsep pertaubatan dalam Islam. Pertama, bahwa Allah membuka lebar-lebar pintu taubat, pintu ampunan kepada seluruh hamba yang mau bertaubat kepadanya. Malam yughorhir, dalam sebuah riwayat disebutkan syarat-syaratnya selama belum nafas itu sampai di kerongkongan atau tenggorokan. Syaratnya manusia itu nafasnya belum sampai di kerongkongan alias nazar, alias sakaratul maut. Jadi kalau belum tiba waktu itu Bapak Ibu, mau usia Bapak Ibu berapapun, 60, 70, mungkin bisa jadi 80, monggo sarang-sarang bareng-bareng kita melakukan pertobatan atas dosa-dosa kita masa lalu. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sungguh Allah itu diberi kalimat inna untuk menyangatkan, untuk menegaskan. Sungguh Allah itu yaghfiru dzunuba, mengampuni dzunub. Dzunub itu bentuk jamak dari dzambun. Dzambun satu dosa, dzambani dua dosa, dzunub dosa-dosa. Artinya berbagai macam-macam dosa. Jami'an semuanya Bapak Ibu. Semua dosa Allah itu mengampuni. Innahu, dipertegas lagi di akhir ayat ini. Sesungguhnya dia Allah Al-Ghafur, Maha memberi ampunan, Ar-Rahim, Maha penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ayat ini tadi sudah saya jelaskan, ada seseorang yang membunuh 100 jiwa di kalangan Bani Israel. Termasuk ulama Imam Al-Qurtubi khususnya dalam kitab tafsir beliau menyebutkan satu cerita lagi terkait dengan masuk Islamnya Wahsy. Bapak Ibu pernah dengar Wahsy itu budak milik Abu Sofyan yang istrinya bernama Hindun. Pada waktu perang Uhud, Hindun selaku majikannya, selaku tuannya menyuruh pada Wahsy, kamu tombak itu si Hamzah. Hamzah adalah paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu berada di barisan muslimin, sedangkan Hindun dan budaknya Wahsy ada di barisan orang-orang kafir. Pada waktu itu Hindun menyuruh Wahsy untuk membunuh Hamzah dengan cara ditombak. Kebetulan Wahsy ini adalah orang Afrika kulit hitam yang pandai melempar tombak, dan sekali lempar tepat mengenai dada Hamzah. Qadarullah wa masya'afal, ditetapkan pada peristiwa itu Hamzah paman Nabi wafat. Tidak cukup di situ, karena pada waktu itu barisan muslimin terdesak, terpojok, maka Hindun memerintahkan Wahsy, bawa jenazah Hamzah ke hadapan saya. Setelah dibawa di hadapan Hindun perempuan juga, ibu-ibu. Kemudian dada tadi dibelah, dadanya Hamzah dibelah, maka hati atau jantungnya Hamzah itu diambil dan dikunyah-kunyah. Selesai perang Uhud, Nabi menemukan kondisi pamannya seperti itu, menangis, sedih. Ya, sedih karena pamannya diperlakukan seperti itu. Tetapi pada tahun 10 Hijriah, Rasul SAW dari kota Madinah berhasil menaklukkan kota Mekah. Pada peristiwa yang kita kenal dengan Fathu Mekah, tanpa ada perlawanan, pada waktu itu Abu Sofyan, istrinya yaitu Hindun, plus budaknya Wahsy masuk Islam. Masuk Islam. Padahal orang kalau sudah masuk Islam, at-taibu kaman la dzamba lahu, orang yang bertaubat dengan masuk Islamnya mereka, artinya mereka bertaubat dari yang sebelumnya kafir masuk Islam, itu kaman la dzamba lahu, seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Luar biasa, Allah ampuni itu dosa-dosa masa lalu, yaitu dosanya Hindun dan Wahsy khususnya, yang membunuh serta bukan memutilasi ya, mencabik-cabik jantung paman Nabi sendiri, kemudian dikunyah-kunyah itu. Maka
Rasul menyampaikan bahwa Allah telah mengampuni dosa kalian, dosa Abu Sofyan, dosa Hindun, dosa Wahsy khususnya, tapi karena saya manusia biasa belum bisa melupakan peristiwa itu, saya belum siap untuk bertemu kalian. Nabi sebagai manusia biasa masih terngiang betul peristiwa pembantaian, dalam tanda kutip ya, pembantaian terhadap paman Nabi di perang Uhud. Maka ketika di peristiwa penaklukan kota Mekah, kemudian para pelaku pembantai paman Nabi itu akhirnya masuk Islam, maka beliau harus sampaikan bahwa Allah telah menerima tobat kalian dan telah mengampuni dosa kalian. Berkaitan dengan ayat ini, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Padahal mereka benar-benar sudah bertaubat, sudah masuk Islam, maka dosa-dosanya telah diampuni. Tapi Rasul sebagai orang manusia biasa belum bisa melupakan peristiwa pembantaian pamannya itu, maka untuk sementara waktu, pada waktu itu ya, belum bisa melihat tiga sosok ini, Abu Sofyan, Hindun, dan Wahsy. Tapi fakta bahwa Allah mengampuni, iya, karena mereka sudah masuk Islam, maka seluruh dosa-dosanya selama dia kafir diampuni oleh Allah. Itulah makna ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Begitu juga itu berlaku buat kita Bapak Ibu. Mungkin bapak-bapak yang sudah sepuh di masa lalu tidak perlu diceritakan dosanya apa, tapi silakan diingat-ingat. Insya Allah kalau itu dosa, mudah-mudahan kita masih ingat. Jangan sampai kalau dosa kita nggak ingat, naudzubillah. Maka jika ada dosa-dosa masa lalu, ditobatin Bapak Ibu, ditobatin dengan fase-fase ini tadi. Ikhlas, benar-benar pengen tobat kepada Allah, bukan karena dipuji manusia, bukan karena pengen tendensi ke dunia, tetapi murni karena Allah, kemudian berhenti dari dosa tersebut, menyesali dosa tersebut, dan kemudian berjanji tidak akan mengulangi. Apapun itu bentuk dosanya, apapun itu bentuk dosanya, hatta zina wassiraqah wa qatlin nafsil lati haramallah, termasuk itu dosa zina, dosa mencuri, korupsi, dosa-dosa membunuh nyawa tanpa hak yang dibenarkan. Maka selama kita bertobat dan bersungguh-sungguh dengan tobatnya, Allah membuka pintu ampunan lebar-lebar. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayat selanjutnya Bapak Ibu, Allah berfirman, wa anibu, dan kembalilah kamu sekalian ila rabbikum, kepada Rabb kalian. Wa anibu, kembalilah. Orang yang telah berbuat dosa itu maknanya orang menjauh dari Allah. Maka kalau dia mau tobat, diperintah oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, jalani ketaatan, lakukan hal-hal yang baik, tinggalkan yang dosa. Itu maknanya begitu. Wa anibu, kembalilah kepada Allah, maknanya kita perbanyak ketaatan. Kalau itu muslim, kalau itu tertuju kepada orang non muslim, berarti wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, maka tinggalkanlah kekafiran, kemusyrikan, kemudian masuklah kepada agama Islam. Seperti yang dilakukan Wahsy dan tuannya tadi, Hindun dan Abu Sofyan. Wa anibu ila rabbikum. Kalau itu tertuju kepada kita orang yang beriman tetapi punya dosa-dosa di masa lalu, maka kembalilah, artinya perbanyaklah menjalani ketaatan dan tinggalkanlah kemaksiatan-kemaksiatan. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepada Allah. Min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datang adab kepada kalian. Dan itu tentu di dunia, seperti terjadi tsunami, terjadi longsor, terjadi banjir, baru sadar. Jangan nunggu ada adab baru tobat. Sebelum itu semua datang, sebelum peristiwa-peristiwa yang bisa menghancurkan kita di dunia ini datang, maka segeralah untuk kembali kepada Allah. Tsumma la tunsurun, kalau kemudian kita tidak kunjung taubat, lalu kemudian adab datang, maka pada waktu itu tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah. Ya, baru lagi rame di media sosial hari ini peristiwa
pesawat di Azerbaijan. Bapak Ibu mungkin sudah lihat nih, ada salah satu penumpang yang selamat setelah dia banyak berpikir bahkan bersyahadat di pesawat itu. Ketika sudah mulai mau jatuh, dia banyak bersyahadat, dan alhamdulillah setelah jatuh Allah mentakdirkan dia selamat. Dia keluar dari serpihan pesawat yang separuhnya kebakar, ada 38 ya yang meninggal, dan sisanya selamat, ada total 75 kalau nggak salah pesawat beserta kru itu. Itu bagian dari kemukjizatan Allah, dari kekuasaan Allah. Ketika Allah berkehendak menyelamatkan hambanya, maka Allah selamatkan. Ya, dan berarti dia masih memanfaatkan kesempatan sebelum kematian. Dan itu semestinya kita jadikan pelajaran. Kita jangan menunggu ada peristiwa yang sama, jangan menunggu peristiwa yang mirip atau sejenis, naudzubillah. Kemudian kita baru sadar, jangan. Sejak malam ini, kamu sampai hari-hari ke depan, perbanyak kita bertobat kepada Allah. Ya, silahkan Bapak Ibu bangun di sepertiga malam, menangis, ya, menyesali dosa-dosa masa lalu, istighfar, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi. Ya, kalau itu berkaitan dengan hak orang lain, maka silahkan diselesaikan. Maka ayat yang selanjutnya Allah berfirman, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Jadi kalau kalian sudah bertaubat, kemudian sudah menjalani ketaatan kepada Allah, wa aslimu, dan sudah berserah diri kepada Allah, selanjutnya ittabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikutilah hal-hal yang baik yang diturunkan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala, min rabbikum, dari Rabb kalian. Para ulama menjelaskan yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Maka kalau sudah bertaubat, sudah menjalani ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, berserah diri kepada Allah, maka selanjutnya adalah ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di Al-Quran. Karena Al-Quran itu sejatinya adalah firman Allah, sebagaimana saya mengawali kajian hari ini tadi, bahwa kebenaran itu mutlak dari Allah, maka jangan sampai kita ragu. Maka kalau kita sudah tahu bahwa isi Al-Quran ini adalah kebenaran, ikuti hal-hal yang ada di dalam Al-Quran. Sama, min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum datang azab kepada kalian baghtatan, dengan tiba-tiba. 26 Desember, flashback 12 tahun yang lalu, itu 2011 tsunami. Itu kalau Bapak Ibu melihat informasinya di pagi hari Ahad, pagi-pagi orang lagi santai-santai. Hari Ahad kan nggak ada yang buru-buru kerja kan, mungkin mau jogging, mau ke pasar atau mau jalan-jalan segala macam, tiba-tiba gempa besar itu ya. Dan ternyata setelah itu disusul dengan tsunami yang maha dahsyat. Pada waktu itu kurang lebih ratusan ribu meninggal. Karena saya ingat betul pada waktu itu saya masih sanawi, masih aliyah. Saya masih aliyah, awal aliyah, kelas 1 aliyah, 1 SMA. Kakak kelas saya yang kelas 3 aliyah itu boleh ikut jadi relawan ke Aceh. Pada waktu itu bareng sama rombongan FPI dan TNI. Waktu itu FPI belum dilarang. Jadi kalau ingat 2011, 2004. Oh, apa? 2004, 12 tahun yang lalu, berarti 2004. 20 tahun, maaf. Itu sebenarnya justru mesra-mesranya FPI dengan TNI. Karena saya ingat betul kakak-kakak kelas saya itu kumpul di Jakarta naik pesawat Hercules waktu itu. Jadi pesawatnya bukan pesawat yang penumpang seperti ada kursinya. Hercules itu kalau bahasa darat itu truk. Jadi itu benar-benar ngangkut manusia, nggak ada tempat duduk sama logistik. Sampai di sana termasuk kakak saya, kakak kandung saya pada waktu itu berangkat, cerita di sana itu orang tuh macam-macam, sudah ada yang di atas pohon, ada yang di atas rumah, macam-macam. Dan itu kalau sudah lebih dari 3 atau 4 hari kondisinya menggelembung, kan kerendam air tuh, jadi gembung. Nah, itu kalau sudah lebih dari sepekan baru ketemu misalnya kan, karena nyari jenazah itu kan di seluruh kota, itu diambil gitu remuk kalau itu. Diambil gitu kulitnya sama dagingnya perel gitu. Karena sudah merepel ya, jadi
dagingnya sudah tubuhnya sudah menggembung dan udah lama, pasti yang jelas baunya busuk gitu. Pada waktu itu tidak hanya pakai masker seperti zaman Covid, pakainya kayak yang astronot yang ada lingkaran 3 samping kanan kiri dan depan itu, masker yang benar-benar biar bau itu tidak menembus. Di hari pertama katanya nggak kolu makan itu kakak kelas saya, termasuk kakak saya pada waktu itu, tapi lama-lama ya makan di sebelahnya mayat ya kolu, karena udah ya mau nggak mau kan harus makan lah ya. Jadi relawan kan ngambilin jenazah, termasuk ketua FPI pada waktu itu Habib Rizik Sihab ya, yang di Jakarta itu termasuk di garda terdepan bersama TNI untuk mengambil jenazah saudara kita yang jumlahnya ada sekitar ratusan ribu. Saya masih ingat ada sekitar ratusan ribu, karena itu tidak hanya di kota Banda Aceh saja, ada di Lok Sumawi dan beberapa daerah di sekitarnya. Mingko beli ayat yang adzab baghtatan, dan itu azab pasti datangnya tiba nggak ada pemberitahuan itu. Pada waktu itu mungkin nggak tahu teknologi tsunami atau belum ini ya, belum ada pemberitahuan. Yang jelas orang setelah gempa itu pikirannya cuma satu, nyelamatin orang yang tertimpa runtuhan. Refleksnya kan begitu, spontannya begitu, yang selamat maka nyari di bawah reruntuhan rumah atau gedung yang roboh, barangkali ada jenazah. Bahkan video-video yang beredar seperti itu. Di tengah-tengah kekalutan itu ada peristiwa bahwa air surut gitu. Warga yang ada di sekitar pantai senang ngambilin ikan, nggak tahu kalau itu tanda-tanda bahaya. Ternyata setelahnya terjadilah apa yang terjadi. Dan selalu di setiap peristiwa begitu ada petunjuk yang bisa kita ambil ibrah liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal. Banyak masjid yang ada di sekitar pantai itu masih utuh, sedangkan kanan kirinya jangankan rumah, pondasi aja hancur Bapak Ibu. Sejauh mata memandang bangunan hilang, masjidnya masih utuh Bapak. Ya, dan itu tidak hanya satu atau dua, ada beberapa masjid, termasuk Masjid Raya Banda Aceh. Banyak kesaksian yang pada waktu itu, karena saya masih di pesantren, ngikuti betul, karena kakak-kakak kelas kami pada berangkat, itu kesaksian orang Aceh yang selamat di masjid itu. Jadi air itu kayak awan, tingginya setara seperti pohon kelapa. Jadi gulungan air warna hitam setinggi pohon kelapa, tapi kalau ketemu masjid belah. Jadi kayak menyingkir. Siapa yang menggerakkan itu kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sebelum datang adab yang tiba-tiba, maka hendaklah kita semua bertaubat kepada Allah, mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah. Wa antum la tash'urun. Sedangkan kalau sudah datang musibah atau bencana atau adab yang tiba-tiba tadi, antum la tash'urun, kalian tidak menyadarinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini rangkaian ayat yang semestinya menjadikan kita selalu introspeksi, menjadikan kita selalu mawas diri bahwa tidak pernah diri kita lepas dari dosa. Maka selalu dan senantiasa kita perbanyak taubat kepada Allah. Kemudian kita memperbanyak kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, menjalankan kebaikan-kebaikan, dan menjauhi segala kemaksiatan. Kalau itu dosa-dosa kecil seperti yang saya sebutkan tadi, Rasul bersabda, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa yang besar, maka kita harus pastikan bertaubat kepada Allah. Wabil khusus dosa syirik, dosa syirikan. Nanti ada waktu khusus mudah-mudahan ya, bahas kesyirikan yang itu kadang tidak kita sadari oleh itu. Dosa-dosa syirik itu. Sholat 5 waktu, iya. Puasa Ramadan lengkap. Tapi juga minta tolong sama pohon beringin. Syirik kan? Pohon beringin kok dimintai tolong. Penjaganya kok itu katanya ada mbah yang nggak nampak di situ. Mbah Krusak, Mbah Krungseng gitu di kampung daerah Karanganyar Solo sana. Saya ngasih sesaji kepada penjaga pohon itu masih. Tidak boleh Bapak Ibu. Meyakini ada zat yang bisa menyelamatkan dari mara bahaya, menyelamatkan dari musibah selain Allah, itu syirik. Ya, yang bisa memberi manfaat dan madharat.
Yang bisa memberi keselamatan dan memberi kecelakaan itu hanya Allah. Maka sepantasnya kita berlindung, berdoa hanya kepada Allah. Dan itu dipertegas dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan kami minta pertolongan. Bukan menyembah kepada Engkau, tapi juga menyembah kepada Nyi Loro itu. Tidak boleh Bapak Ibu. Itu mitos yang enggak jelas kebenarannya, tapi seolah-olah sudah merasuk ke dalam alam bawah sadar kita sampai diberi sesaji biar selamat, sedekah bumi, Laut. sedekah laut, ya biar nggak boleh minta tolong hanya kepada Allah. Sudah, bapak-bapak, ibu-ibu mau naik mobil, naik motor, ya udah doa Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanalladzi sakhkhara lana dan seterusnya, selesai. Ya. Tidak perlu minta tolong kepada selain Allah dalam artian menjaga dari musibah, ya seperti yang sering kita ketahui, mau ngadain mantu di terakatnya dikasih sesaji. Ya Allah, tidak boleh Bapak Ibu. Syirik dosa besar yang harus ditaubati jika ingin diampuni oleh Allah, ya. Karena sejatinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi itu dakwahnya satu, tauhid, mentauhidkan, mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah tanpa menduakan, ya, meminta tolong hanya kepada Allah tanpa menduakan. Semuanya kita ketahui Allah punya sifat Ar-Razzaq. Allah itu maha memberi rezeki, maka kita minta rezeki kepada Allah. Ya Allah, hari ini nggak ada uang, besok makan apa? Minta sama Allah. Minta sama Allah, setelah itu nyari kerja, nyari usaha, ikhtiar, ya. Jangan doa mulu nggak pernah ikhtiar, namanya bohong. Tapi ikhtiar mulu nggak pernah doa kepada Allah, sombong. Itu kunci loh, ya. Jadi kalau doa terus, pengen pinter tapi nggak pernah belajar, bohong namanya. Pengen kaya, minta sama Allah terus tapi nggak pernah bekerja, bohong itu. Sebaliknya, ikhtiar, belajar serius biar pintar, tapi lupa doa sama Allah, namanya sombong. Mengandalkan kemampuan diri sendiri itu sombong, nggak boleh Bapak Ibu, ya. Kita harus pasrah, aslimu lahu, berserah diri kepada Allah. Setelah ikhtiar, kita tawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu setelah berusaha, bukan belum sudah aku tawakal aja lah. Saya tak setiap hari rebahan. Nanti kalau datang rezeki mesti datang. Bukan begitu ya. Itu pemahaman yang salah. Dalam Islam Rasul menyuruh seorang yang waktu itu mau tidur istirahat di bawah pohon, tali dulu itu ontamu, baru kamu tidur, baru tawakal. Jadi ada usaha dulu untuk mengikat onta agar tidak hilang, agar tidak pergi, agar tidak dicuri orang, baru tawakal. Ada usaha dulu. Ya, bukan disebut tawakal jika tidak ada usaha. Usaha mulu nggak pernah berdoa, itu sombong. Dan itu tidak boleh. Kita harus banyak bertawakal, berpasrah, berserah diri kepada Allah setelah melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini terkait surat Az-Zumar ayat 53 sampai ayat yang ke-55. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri saya khususnya, begitu juga kepada Bapak Ibu secara umum. Dan mudah-mudahan ayat ini selalu jadi renungan buat kita bahwa Allah Maha mengampuni seluruh dosa, sehingga kita yang dulu atau sekarang atau mungkin suatu hari nanti berlumur dosa, pastikan jangan putus asa terhadap ampunan Allah. Wallahu ta'ala alam. Aku lupa lihat, sallallahu alaihi wa sallam. Saya kembalikan